Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa TVRI sepulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Senang sekali saya Junet Kapitan kembali hadir menemani Anda dalam Jaban Nusra Sepekan, produksi TVRI Nusa Tenggara Timur. Selama 60 menit ke depan tentunya sejumlah informasi menarik dari Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya ada informasi terkait dengan tas tradisional dari suku Baduy. Kemudian juga kita akan melihat bagaimana generasi terakhir perempuan bertato di Pulau Timur, serta ada wahana baru yakni kitesurfing di pantai selatan Bantul, Yogyakarta. Nah, informasi ini akan kami hadirkan dalam Jaban Nusra Sepekan, produksi TVRI Nusa Tenggara Timur, selengkapnya untuk Anda. Ya, kita awali Jaban Nusra Sepekan kali ini dengan informasi dari DKI Jakarta. Saudara, kalau kita membeli tas ransel dan juga tas lempang yang ada di toko tentu sudah biasa. Namun bagaimana dengan tas tradisional suku Baduy yakni tas jarok dan juga tas koja yang dijual di desa wisata suku Baduy di Banten? Dari DKI Jakarta kita beralih ke Provinsi Bali, Saudara, sebagai upaya untuk mempertahankan tradisi budaya. Ini pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali kembali menggelar lomba makepung yang mempunyai kemiripan dengan lomba karapan sapi di Madura, Jawa Timur. Namun bedanya makepung ini menggunakan hewan kerbau, bukan sapi. Dari Bali kita beralih ke Nusa Tenggara Timur, Saudara, di mana ada suku Dawan yang mendiami wilayah Desa Beaneno, Kecamatan Sasi Tamen, Kabupaten Malaka, memiliki satu budaya warisan leluhur yang menarik, yaitu lunat atau tato pada tubuh perempuan. Dan rata-rata tubuh perempuan yang ditato saat ini sudah berkisar pada usia 60 tahun ke atas, dan ya saat ini tinggal menjadi kenangan karena perempuan-perempuan ini merupakan generasi terakhir dari budaya tersebut. Informasi ini telah kami siapkan dengan dua informasi sebelumnya tadi, dan kami hadirkan berikut ini liputannya untuk Anda. Desa wisata Baduy yang terletak di pedalaman pegunungan Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Provinsi Banten ini adalah sebuah tempat di mana kita dapat merasa melintasi waktu pada masa lampau. Dan kehidupan masih dijalani dengan pola serta nilai-nilai yang telah diwariskan secara turun-temurun. Termasuk dengan peralatan ataupun aksesoris yang dikenakan oleh masyarakatnya untuk bertani ataupun melaksanakan berbagai kegiatan untuk menyambung kehidupan. Pada kesempatan ini, saya bersama tim TVRI akan berkunjung ke rumah Kang Sukma yang merupakan penduduk sekaligus pengrajin tas jarok di Desa Wisata Baduy. Halo Pak, Ya, permisi. Ya pemirsa, sekarang saya sudah di tempat Kang Sukma nih, salah satu warga di perkampungan Baduy ini, dan beliau juga sedang membuat sebuah tas yang dinamakan tas jarok ya Pak ya. ya. Nah, sambil kita lihat-lihat nih bagaimana proses pembuatannya, mungkin tadi sekilas sudah kita bahas. Sambil saya juga penasaran nih Pak, sebetulnya dari tas jarok ini tuh sebetulnya udah berapa tahun sih ditekuni untuk pembuatan tas jarok ini? Ya, kalau masalah waktunya mungkin udah ratusan tahun karena kita turun-temurun. Bapak saya dulu cerita belajar dari kakeknya, terus kakeknya juga belajar dari kakeknya juga. Termasuk saya belajar sama bapak saya gitu. Jadi mungkin udah ratusan tahun, nggak dihitung usianya gitu. Udah beberapa generasi. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih kita pertahankan dan kita kerjakan.
Oke, nah ini dari ratusan tahun nih, ada perubahan mungkin teknik pembuatannya kah? Atau misalkan ada pakem-pakem yang berubah dari sekian ratusan tahun itu dalam pembuatan tas jarok ini, Pak? Kalau masalah perubahan cara pembuatan mungkin enggak gitu ya. Cuman kita paling kalau pengen dirubah warna bisa juga kita pakai getah kayu, itu ada itu kayu gintung, ada kayu jengjing, bisa juga pakai mahoni, bisa juga pakai salam. Tapi kalau pengen warnanya lebih kental, lebih bagus, itu harus pakai lumpur gitu. Jadi selain ini merubah warna, untuk kekuatan juga gitu, kekuatan si tas ini. Oke, Pak, terakhir nih Pak, ini dalam proses pembuatannya ini, setelah tadi kita proses pembuatannya dilakukan dengan berbagai teknik gitu ya Pak ya, Iya. kira-kira ada makna filosofis atau pesan yang ingin disampaikan nggak sih dari tas jarok ini? Dengan bentuknya mungkin, atau dari motif-motifnya dan penggunaan material-materialnya. Jadi kalau untuk filosofinya mungkin nggak ada, cuman ini namanya ada dua jenis, ada tas koja dan tas jarok. Yang ini tas jarok. Tas jarok itu perbedaannya hanya isinya aja lebih banyak gitu kalau tas jarok. Kenapa? Karena di bagian gagang sini dia bisa melebar, bisa melar gitu. Jadi ketika kita mau ke kebun atau mau kita berladang, ini jadi dia melar. Jadi bisa di sini masukin kita perbekalan kalau mau nginep, untuk salin, ganti baju, ganti pakaian. Nah, kalau tas koja ini kaku, dia kaku. Jadi kalau sudah segini aja. Nah, kalau tas koja ini gagangnya satu tasnya. Ini menarik pemirsa. Jadi kalau misalnya pemirsa kalau ini jarok. Ini jarok, kalau ini tas koja. Tas koja. Ya. Nah, saya juga jadi penasaran nih Pak, pengen cobain langsung buat, boleh? Ya boleh. Seru kali boleh, ya? ya. Pemirsa, kalau gitu saya langsung membuat bersama Kang Sukma nih. Ya, boleh. Oke, gimana nih Kang? Dalam proses pembuatan tas ini, nilai-nilai tradisional dan spiritual suku Baduy selalu hadir. Pembuatan tas bukan hanya sekedar aktivitas kreatif, namun juga suatu bentuk penghormatan terhadap alam, roh leluhur, dan nilai-nilai budaya. Setiap tas yang tercipta adalah sebuah karya seni yang membawa pesan mendalam tentang keberlanjutan budaya dan keterhubungan dengan alam. Ini ada punya saya, ada kenang-kenangan untuk Kang Ejan nih, ya. Wah, Langsung dipakai ya. asik banget nih pemirsa. Ya. Dapat oleh-oleh Oke. nih dari Kang Ya. Sukma. Wah, ini seru nih buat jalan-jalan keliling Baduy pakai tas ini ya. Oke, ngomong ini fungsinya berarti tadi buat naro-naro barang-barang sama bekal ya? HP, seperti cemilan, permen gitu kalau yang kecil kayak gini. Oke, asik banget. Nah, ini Kang, kalau gitu makasih banyak nih Ya, Kang udah sama-sama. memberikan kesempatan kami tim TVRI untuk bisa mengikuti secara langsung nih proses pembuatan tas jarok dan juga Iya. tas apa tadi? Tas koja. Tas koja. Nah, buat pemirsa yang penasaran juga nih, gimana sih proses pembuatannya secara langsung, bisa ikutan di sini. Dan kalau mau borong juga bisa langsung nih datang ke sini ke Kang Sukma, atau bisa langsung mampir ke kios-kios yang ada di Desa Wisata Baduy. Untuk itu saya Erzan Ameira bersama tim TVRI Jakarta pamit undur diri dan sampai jumpa di Baduy. Lanjut ya Kang ya, habis ini saya pamit. Ya, sama-sama. Lanjut, terima kasih Kang. Lomba Mekepung tahun 2023 ini digelar di sirkuit teranyar yang dimiliki Pemkab Jembrane, yakni sirkuit all-in-one, dan diikuti sebanyak 203 peserta. Lomba Mekepung Bupati Cup 2023 Desa Pengambengan sukses, menarik perhatian ribuan masyarakat yang menonton secara langsung. Kegiatan ini bukti perhatian pemerintah akan pelestarian budaya leluhur. Mekepung ini, atraksi budaya Mekepung ini barang mahal. Nanti kita bisa ekspor ke luar negeri, ke dunia. Nanti apa yang setelah kita berikan mampu dengan kemampuan daerah untuk membina ini, nanti kita bisa tingkatkan.
Untuk itulah saya kepada Sekemu Kepung hari ini kita manjakan ya dengan ada sirkuit ini sebagai salah satu tempat atraksi budaya yang mungkin bisa dipertahankan sepanjang masa ini. Sirkuit All-in-One ini pertama kali kita gunakan untuk event Bupati Cup. Dan antusias dari Sekemu Kepung dan juga masyarakat sangat luar biasa. Dan juga sirkuit ini untuk backup, untuk mempertahankan daripada seni dan budaya Mekepung yang ada di Jembrana ini. Pak Bupati sangat getol sekali untuk mempertahankan daripada warisan nenek moyang kita. Dari 203 peserta yang mengikuti lomba Mekepung terdiri dari 108 regu barat atau Ijo Gading Barat dan 95 regu timur atau Ijo Gading Timur. Sekehal Mekepung sampai hari ini sangat meningkat dibandingkan dengan sebelumnya, hanya 60 regu timur dan 70 untuk regu barat, namun saat ini meningkat 95 regu timur dan 108 untuk regu barat. Ketut Jimmy Mulyadi melaporkan. Desa Beaneno atau yang lebih dikenal dengan nama Bikane merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kecamatan Sasi Tamean, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Desa yang terkenal dengan hasil buah pinang yang melimpah ini juga memiliki sejumlah warisan budaya nenek moyang yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya yakni tato atau lunat dalam bahasa setempat. Lunat merupakan praktik pembuatan tato bermotif yang digambar pada bagian tubuh seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Saat ini lunat hanya bisa dilihat pada sedikit wanita yang masih hidup. Generasi mereka inilah yang merupakan generasi terakhir karena rata-rata usia di atas 60 tahun dengan lunat yang menghiasi tubuh mereka. Lunat biasanya terletak di bagian tangan, lengan, pergelangan tangan dan kaki, serta pada bagian betis. Lunat yang tergambar pada bagian tubuh ini biasanya berbentuk motif dan tulisan nama atau singkatan serta angka. Motif pada lunat merupakan peninggalan nenek moyang yang didapat melalui benda yang mereka temui setiap hari seperti motif tenun, nama seseorang, serta beberapa bentuk yang ditemui di alam sekitar. Bagi perempuan yang memiliki lunat, praktik pembuatannya dilakukan saat usia mereka masih remaja. Untuk membuat tinta tato, bahan yang digunakan yakni sisa pembakaran lampu pelita yang dicampur beberapa campuran untuk memberikan warna pada tato. Pada saat membuat lunat, perempuan pun harus menahan rasa sakit, bahkan pendarahan selama beberapa hari. Untuk membuat gambar, pembuat lunat pun hanya memiliki pengetahuan akan motif secara turun-temurun. Biasanya diwariskan dari perempuan yang sudah memiliki lunat. Pembuatan lunat memiliki tujuan dan makna tersendiri bagi wanita pada zaman itu. Seperti yang diungkapkan oleh sejumlah perempuan, yakni sebagai penanda bagi gadis yang mulai beranjak dari masa remaja menuju dewasa. Lebih khusus bagi perempuan Dawan, praktik pembuatan lunat ini menunjukkan tindakan sakral yang mengungkapkan keberanian untuk menanggung beban serta berbagai persoalan. Hal ini pun bisa terlihat saat seorang perempuan menahan rasa sakit pada saat ditato, sebagai simbol kekuatan perempuan Dawan. Selain sebagai simbol keberanian, menurut pengakuan sejumlah perempuan, lunat dibuat sebagai penanda bahwa seorang perempuan sudah menikah, terutama saat masa pendudukan Jepang. Dengan adanya lunat, seorang perempuan bisa dijauhi oleh penjajah untuk dijadikan sebagai pasangan. Di masa sekarang, praktik lunat sudah tidak bisa dilakukan lagi dengan adanya stigma positif terhadap perempuan yang memiliki tato. Selain itu, di masa sekarang misalnya, untuk menempuh pendidikan di sekolah dasar, perempuan dilarang memiliki tato. Oleh karena itu, lunat saat ini tinggal menjadi warisan budaya yang sebentar lagi akan hilang dan tidak bisa ditemui lagi oleh masyarakat. Perempuan yang memiliki lunat di desa ini selalu menceritakan dan mewarisi budaya ini lewat cerita-cerita tentang lunat bagi anak cucu mereka. Dulu bilang kita harus bikin begini, kalau tidak ini Belanda datang tangkap kita toh. Bilang ini tidak ada tato di tangan. Oh, jadi cerita dari
nenek mereka punya mama, nenek mereka punya nenek. Waktu zaman itu harus ada tato supaya harus ada tato. Kalau tidak Belanda datang tangkap kita. Pembuatan lunat dilakukan sejak masih usia remaja dengan bahan yang terbuat dari sisa pembakaran pelita dan ditindik menggunakan jarum. Sekalipun terasa sakit, dengan memiliki lunat, perempuan pada masa lalu memiliki makna dan arti tersendiri, terutama di kalangan perempuan. Kita sekolah, kita keluar sekolah. Ini mama tua dong. Ini kasih apa ini, kasih tulis nenek dong ini. Pun tangan begini kita suka, kita taruh kita punya juga. Dan kita mulai berpacaran, kita harus bikin ini karena bilang kita kasih tanda supaya ini laki-laki seperti kita. Saat ini generasi perempuan bertato tinggal beberapa orang saja yang tinggal di desa ini, karena yang lainnya sudah tutup usia. Lunat pun menjadi warisan budaya terakhir dan tidak bisa diwariskan, namun dapat menjadi sebuah peninggalan kekayaan budaya bagi generasi penerus. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Labuan Bajo, surga bagi wisatawan. Wonderful Labuan Bajo. Bangga berwisata ke Labuan Bajo. Ayo! Bakunya sekali icip mana cukup. Anda masih menyaksikan Jawa Nusra Sepekan produksi TVRI Nusa Tenggara Timur. Kita ke informasi berikutnya, saudara, dari Yogyakarta. Beberapa wilayah di Gunung Kidul memiliki pantai yang masih asri dan cukup potensial untuk menarik kunjungan wisatawan. Salah satunya, saudara, adalah Pantai Ngedan di Saptosari dengan ciri khas putih pasirnya dengan diapit tebing menjulang di kedua ujung pantai.
Dari Yogyakarta kita beralih ke Jawa Barat, saudara, di mana seorang warga Bojong, Kecamatan Kramat Mulia, Kuningan, Jawa Barat, ini memanfaatkan lahan kosong di belakang rumahnya untuk dijadikan usaha ternak madu tewel sejak beberapa tahun yang lalu. Lalu, saudara, ada informasi lagi dari daerah istimewa Yogyakarta, di mana Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta ini terus menggali potensi olahraga baru di pantai selatan sebagai magnet untuk mendatangkan wisatawan asing. Nah, Bumi Projo Taman Sari itu kini memperkenalkan kite surfing sebagai wahana baru di wisata pantai selatan Bantul. Informasi selengkapnya telah kami siapkan berikut ini untuk Anda. Berada di Dusun Bedalo, Kerambil Sawit, Pantai Ngedan menjadi salah satu destinasi wisata yang layak dikunjungi. Pantai yang letaknya cukup tersembunyi ini masih sangat alami dan asri. Pantai Ngedan belum terlalu banyak dilirik wisatawan seperti pantai-pantai lain yang sudah terlebih dahulu tersohor. Namun keindahan pantai ini tidak kalah dengan pantai lainnya. Dilihat dari atas tebing, deburan ombak Samudra Hindia yang saling susul terlihat menakjubkan. Debur ombak akan disambut hamparan batuan karang dan tebing yang mengapit dua ujung pantai. Selain bisa dinikmati dari atas, pemandangan eksotis juga terhampar di sepanjang garis pantai. Pantai Ngedan menyuguhkan hamparan pasir putih yang diselingi batuan karang. Saat sedang surut, pengunjung juga akan dimanjakan batuan karang dan aneka biota laut. Saat surut inilah pengunjung tampak asik menikmati hamparan pasir dan bermain. Namun kewaspadaan juga harus tetap terjaga saat berkunjung ke destinasi wisata pantai. Diharapkan pantai ini bisa menghadirkan alternatif pilihan bagi pengunjung yang datang ke Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, Setiabudi, TVRI Yogyakarta melaporkan. Amar Thohir, warga desa Bojong Kramat Mulia, Kuningan, sukses mengembangkan usaha ternak madu tewel atau madu kelanceng. Setiap harinya, Amar Thohir merawat beberapa bunga, salah satunya air mata pengantin untuk makanan ternak madunya, di lahan kosong di belakang rumahnya yang berukuran 6x8 meter. Berawal dari coba-coba beberapa kota ternak sarang lebah madu tewel, kini Amar Thohir sudah memiliki puluhan kotak sarang lebah madu tanpa segat. Bahkan sarang lebah madunya sudah menghasilkan madu asli sebagai ladang bisnisnya untuk dijual kepada konsumen. Sampai saat ini, madu tewelnya sudah terjual ke beberapa wilayah seperti Cirebon, Indramayu, Bandung, dan Kuningan. Untuk satu kotak lebah madu bisa menghasilkan 200 hingga 500 ml setiap 4 bulan panen, tergantung dari kondisi vegetasi lingkungan sekitar. Untuk penjualan madu ada beberapa ukuran, yaitu 100 ml yang dijual seharga Rp75.000, 200 ml dijual Rp150.000, dan 400 ml dijual dengan harga Rp250.000. Kegigihannya dalam usaha madu tewel membuat Amar Thohir mendapatkan gelar pelaku UMKM terbaik di Jawa Barat kategori minuman dalam ajang UMKM Jabar Award tahun 2022 dan penghargaan UMKM terinspiratif dalam ajang Bea Cukai Cirebon Award tahun 2022. Kalau untuk budidaya ini lebih ke rumah edukasi ya, jadi kita juga selain berbisnis juga menebarkan manfaat, salah satunya memanfaatkan lahan ini untuk rumah edukasi. Jadi rumah edukasi ini salah satu daripada upaya kami untuk menerapkan 4 model bisnis yang diterapkan, yaitu yang pertama adalah kemitraan. Kita bermitra dengan petani dan juga pembolang untuk mendapatkan bahan baku. Tidak hanya fokus dalam bisnis madu, Amar juga aktif membantu para pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Kuningan, seperti memperbaiki kemasan, legalitas, dan memberikan ide inovasi produk kepada para pelaku UMKM. Pengusaha muda ini juga menjadi inisiator Kampus UMKM, sebuah forum edukasi dan diskusi bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan.
Dirinya berperan aktif memberikan konsultasi gratis kepada sesama pelaku UMKM di Rumah Edukasi Imah Tewel. Amar Thohir berharap upaya kecilnya ini bisa bermanfaat untuk membangun perekonomian masyarakat kecil. Pantai Depok di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu tempat yang pas untuk melakukan aktivitas kitesurfing atau selancar layang. Kitesurfing adalah aktivitas air yang cukup menantang adrenalin, merupakan perpaduan kegiatan berselancar atau surfing yang seperti bermain layangan atau kite, sehingga gabungan layang-layang, paragliding, dan surfing. Selancar layang ini termasuk olahraga baru di Indonesia. Kitesurfing memerlukan angin berkecepatan 12 hingga 15 knot dan Laguna Depok dinilai memiliki kondisi angin yang pas. Mereka yang bermain selancar layang juga dinilai punya ruang cukup luas untuk bermanuver di Pantai Depok. Pantai Depok pun dijadikan lokasi penyelenggaraan International Kitesurfing Exhibition 2023. Peserta asing yang turut unjuk kemampuan dalam kegiatan ini antara lain dari Rusia, Lituania, Belanda, dan tuan rumah Indonesia yang diperkuat 4 atlet selancar layang. Penyelenggara juga mengajak 4 pelatih dan 1 kru dari Lombok Kitesurfing, Nusa Tenggara Barat untuk menjadi pelatih. Mereka yang dilatih sebagian besar merupakan Satlantas Rescue Istimewa Wilayah Operasi 3 Pantai Parangtritis, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya ini akan kami kembangkan untuk teman-teman di Jogja. Kami akan melatih para anak-anak muda pantai terutama. Harapan kami nanti bisa dikembangkan sampai Kulon Progo dan Gunung Kidul. Jadi sepanjang pantai DIY ini potensinya luar biasa. Jadi ini menjadi ya tambahan atraksi luar biasa untuk Yogyakarta. Selancar layang diharapkan mampu turut menyedot kunjungan wisatawan lokal maupun asing, terutama yang menggemari olahraga ekstrim seperti kitesurfing. Kelestarian hubungan manusia dengan alam tergantung bagaimana manusia memperlakukan lingkungan tempat dia hidup. So the first time I came to Indonesia was maybe 15 years ago. I always had the dream since I'm small to come to Indonesia. I would tell always my father in Spain, I want to go one day to Indonesia. Yang paling menakutkan bagi ekosistem laut adalah sampah yang tidak bisa terurai seperti plastik. Bring this trash because at the moment there is no pick-up system to collect, and I think we need the help from the local authorities for this. Melestarikan alam saat ini, maka alam dan seistinya juga akan dinikmati anak cucu kita kelak.
setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jabarusra Sepekan, produksi TVRI Nusa Tenggara Timur. Kita ke informasi berikutnya, saudara, dari Nusa Tenggara Timur. Jika berwisata ke Kabupaten Timor Tengah Selatan, saudara, ini Anda wajib mengunjungi Desa Fatumnasi yang terletak di Kecamatan Fatumnasi. Desa ini selain terkenal dengan objek wisata alam Fatumnasi dan juga Gunung Mutis, pengunjung juga dapat menikmati buah stroberi segar yang dibudidaya oleh masyarakat setempat. Dari Nusa Tenggara Timur kita beralih ke Yogyakarta, saudara, di mana ada seorang pemuda pelajar sekolah menengah atas di Kabupaten Gunung Kidul ini sukses berwirausaha hingga mencapai omset ratusan juta rupiah. Dari Yogyakarta, saudara, kita beralih ke Jawa Barat, di mana ini ada simping gapit yang merupakan cemilan atau makanan ringan yang diproduksi secara rumahan di Purwakarta, Jawa Barat. Nah, berbeda dengan simping pada umumnya, simping ini, saudara, ukurannya lebih kecil dan tebal, tetapi tetap renyah dan nikmat rasanya. Nah, bagaimanakah kelezatannya, saudara? Berikut kami hadirkan untuk Anda informasinya. Fatumnasi, objek wisata alam yang terletak di Desa Fatumnasi, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, merupakan salah satu objek wisata unggulan Kabupaten Timor Tengah Selatan, bahkan Nusa Tenggara Timur. Berlokasi di wilayah dataran tinggi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Desa Fatumnasi memiliki udara yang dingin dan sejuk, bahkan sering berkabut, dengan tingkat kelembapan udara yang tinggi. Selain memiliki pemandangan yang indah, kondisi udara ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk datang ke Desa Fatumnasi. Mayoritas masyarakat Desa Fatumnasi bermata pencaharian sebagai petani, sehingga tidak heran jika banyak komoditi hortikultura yang dijual di Kota Soe, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Selatan, berasal dari Desa Fatumnasi. Dari sejumlah komoditi hortikultura dan jeruk keprok yang menjadi identitas dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, sejak tahun 2016 lalu, seorang petani di Desa Fatumnasi mulai mencoba untuk membudidayakan tanaman stroberi. Tanaman stroberi umumnya dibudidayakan pada daerah dataran tinggi dengan suhu udara yang lebih rendah dan kelembapan yang tinggi. Sangat cocok dengan suhu udara di Desa Fatumnasi. Berawal dari satu anakan pohon stroberi yang dibawa oleh Bupati yang menjabat waktu itu, Lodia Oimatan mulai mengembangkan bibit stroberi di halaman rumahnya dan berhasil hingga saat ini. Kini terdapat ribuan pohon stroberi di rumahnya. Lodia menanam stroberi dalam wadah polybag dan disusun pada papan yang dibuat bertangga, sehingga tidak memerlukan lahan yang luas untuk budidaya tanaman stroberi ini. Buah stroberi yang dibudidayakan ini tidak dijual ke pasar, tetapi langsung dijual di rumahnya. Pengunjung yang berwisata ke Gunung Mutis maupun ke Fatumnasi saat hendak kembali ke Kota Soe selalu menyempatkan untuk mampir dan membeli buah stroberi. Jika membeli buah stroberi, pengunjung dipersilakan untuk memetik sendiri di pohon-pohon yang ada. Harganya pun sangat terjangkau, dengan takaran satu piring makan atau berkisar 500 gram dipatok Rp30.000. Selain menjual buah stroberi, Lodia pun menjual bibit tanaman stroberi.
Untuk satu polybag dihargai Rp25.000. Dari budidaya tanaman stroberi ini, Lodia Oematan berhasil menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi dan memperbaiki ekonomi keluarganya. Keberhasilan ini tidak untuk dirinya sendiri. Bibit tanaman stroberi yang ia budidayakan saat ini telah dibagikan juga kepada masyarakat sekitar untuk dibudidayakan. Satu pohon Mama kembangkan sampai sekarang. Sampai membagi di anggota-anggota. Juga sudah menanam ini stroberi juga Ibu. Baru Mama ditambah dengan tanaman-tanaman lain. Ke bunga-bunga, ke sayur-sayuran. Itu Mama tambahan itu. Tapi pokok pertama adalah stroberi ini. Ya, setiap kali karena di sini daerah wisata, jadi Mama kembangkan ini stroberi terus supaya ke tamu-tamu masuk bisa melihat pemandangannya bagus, ada dia punya hasil pulanya juga bawa oleh-oleh dari Fatumnasi adalah stroberi ini. Selain tanaman stroberi, Lodia Oematan juga menanam sejumlah tanaman lain seperti bawang putih, kacang merah, jeruk keprok, dan berbagai jenis sayuran. Buah stroberi yang ditanam Lodia saat ini menjadi buah tangan yang wajib dibawa pulang oleh para wisatawan jika berkunjung ke sejumlah destinasi wisata di sekitaran Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Muhammad Alfa Priyandito merupakan seorang pelajar yang tinggal di Kelurahan Banaran, Kapanewon Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul. Saat ini, ia merupakan siswa sekolah menengah di salah satu SMK di Kabupaten Gunung Kidul yang sukses berwirausaha menjadi seorang tengkulak jamur dan sayur segar. Setiap harinya, sepulang sekolah ia berkeliling ke petani-petani di sekitar tempat tinggalnya untuk mengambil sayuran bersama kedua rekannya, kemudian dibawa ke sejumlah pasar di Kapanewon Pelayan. Bermula ketika ia melihat orang tuanya yang merupakan penjual di pasar Pelayan merasa kesulitan untuk mendapatkan stok sayuran dalam jumlah banyak. Ia kemudian berinisiatif untuk membantu dengan mencari sejumlah petani sayuran. Alfa sudah melakukan rutinitas seperti ini selama lebih dari 1 tahun. Meski keuntungan setiap barangnya sedikit, namun dalam 1 bulan ia berhasil memperoleh penghasilan hingga ratusan juta rupiah karena yang ia jual dalam jumlah banyak. Sayurnya banyak, ada timun, ada terong, ada jamur juga, ada yang paling mencolok dari kami itu gambas, ceme. Alhamdulillah buat bayar sekolah, bayar beli kendaraan juga, alhamdulillah ya bantu-bantu orang tua juga. Hingga kini sudah ada 10 petani sayur dan 30 petani jamur yang bekerja sama dengan Alfa. Ia berharap dapat lebih mengembangkan usaha tengkulaknya hingga keluar daerah. Demikian Aditya Putra Tama, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Gunung Kidul. Simping Gapit diproduksi secara rumahan di Perum Panorama Blok N2 nomor 23, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Para konsumen yang suka makanan cemilan Simping Gapit ini bisa membeli langsung di tempat produksi Simping Gapit. Sejumlah pembeli yang bisa mencicipi berbagai varian rasa Simping Gapit di tempat produksinya mengakui Simping Gapit ini ukurannya lebih kecil dan tebal dibandingkan Simping umumnya. Namun, cita rasa yang dirasakan tidak kalah enak. Apalagi Simping Gapit ini memiliki 5 pilihan varian rasa, yaitu rasa kencur, bawang daun, cabai, keju, dan rasa susu. Ini karena pengen nyobain Simping Gapit yang lihat di TikTok, katanya enak, harganya murah, terjangkau lagi. Buat dijual lagi katanya 9.000, kalau dikonsumsi sendiri 10.000. Pemilik rumah produksi Simping Gapit, Dewi Widaningsih, menjelaskan produksi Simping Gapit ini mulai dirintis awal tahun 2023. Namun permintaan pasar dari hari ke hari terus meningkat, hingga Simping Gapit merambah keluar Kabupaten Purwakarta, bahkan pemesanannya sampai keluar Provinsi Jawa Barat. Kita
Kita tadinya iseng-iseng bisa berkarya, bikin simping. Tadinya kan mau simping tipis, cuma sudah terlalu banyak. Jadi kita mencoba menu yang lain, yaitu simping gapit yang lebih tebal biar bisa agak renyah. Kita berkreasi mulai pembuatan untuk pemasaran di awal tahun ini, tahun 2023, dan untuk bahan pokoknya kita pakai tepung tapioka. Di tempat ini, setiap hari bisa memproduksi 2 hingga 5 kg simping gapit, sesuai pemesanan dan stok. Untuk produksi 1 kg menghasilkan 8 bungkus simping gapit dengan takaran 125 gram per bungkusnya. Bahan pembuatan simping gapit terdiri dari tepung tapioka, santan, margarin, penyedap rasa, dan bahan tambahan sesuai varian rasa yang diinginkan, seperti kencur, bawang putih, bawang daun, cabai, keju, dan susu. Simping gapit kemasan 125 gram ini dibanderol Rp10.000 per bungkus. Sedangkan untuk kemasan ukuran 1 kg varian rasa kencur, bawang daun, dan cabai dijual Rp80.000. Untuk varian rasa keju dan susu dijual Rp85.000 per kilogramnya. Dari Purwakarta, kontributor TVRI Jawa Barat Alex Supriyadi melaporkan. Labuan Bajo, surga bagi wisatawan. Wonderful Labuan Bajo. Bangga berwisata ke Labuan Bajo. Ayo! Kelestarian hubungan manusia dengan alam tergantung bagaimana manusia memperlakukan lingkungan tempat dia hidup. So the first time I came to Indonesia was maybe 15 years ago. I always had the dream since I'm small to come to Indonesia. I would tell always my father in Spain, I want to go one day to Indonesia. Yang paling menakutkan bagi ekosistem laut adalah sampah yang tidak bisa terurai, seperti plastik. Bring this trash because at the moment there is no pickup system to collect, and I think we need the help from the local authorities for this. Melestarikan alam saat ini, maka alam dan seistinya juga akan dinikmati anak cucu kita kelak.
Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jabar Nusra Sepekan, produksi TVRI Nusa Tenggara Timur. Kita ke informasi berikutnya dari Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, pemerintah Kota Mataram ini memusatkan penjualan ikan hias agar memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi di sektor perikanan dan menjadi daya tarik wisata baru. Dari Nusa Tenggara Barat kita bergeser ke Provinsi Bali, saudara. Pemerintah Kabupaten Bangli ini telah melakukan berbagai upaya untuk melestarikan Danau Batur. Salah satunya dengan melakukan penuangan cairan ekoenzim yang dilakukan secara berkala untuk menetralisir kualitas air danau yang telah tercemar oleh limbah. Dari Bali kita beralih saudara ke Nusa Tenggara Barat. Nah, ini ada informasi yakni sebanyak 250 orang anak usia dini dan SLB di Pulau Lombok mengikuti lomba mewarnai di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Informasi ini telah kami siapkan selengkapnya berikut ini untuk Anda. Guna memaksimalkan perekonomian, khususnya di bidang budidaya ikan hias, pemerintah Kota Mataram menjadikan Pasar Rembiga sebagai sentra penjualan ikan hias air tawar dan laut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, Irwan Harimansyah, mengatakan, sekitar 40 penjual ikan yang biasanya berjualan di pinggir jalan maupun di trotoar, kini telah dipusatkan penjualannya di Pasar Rembiga. Penyediaan lokasi berjualan terpusat ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi di sektor perikanan. Saat ini, sektor perikanan di Kota Mataram menyumbang 20% ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar ikan ditargetkan bisa memberikan peningkatan 5% ekonomi masyarakat. Wah, bagus sekali. Karena saya lihat tadi, ya kalau saya lihat per harinya itu, transaksi ikan hias itu tinggi. Kenapa saya bilang tinggi? Karena saya kan ikuti di kelompok di berapa kisaran angka? Nah, belum tahu saya kalau sampai angkanya puluhan juta. Mungkin kalau puluhan juta per hari kan belum ya, karena masih baru ya, masih baru dan belasan juga juta, itu kan ya mungkin jutaan lah ya. Jutaan, tapi dari depan sampai belakang sudah full semua itu. Malah diminta lagi komunitas kita, komunitas ikan hias itu terlalu banyak minta lapak, minta lahan. Yang ini sedang diatur oleh Dinas Perdagangan. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Mataram, Rino Rinaldi, mengatakan, pemusatan pedagang ikan hias ini akan berdampak terhadap peningkatan geliat usaha kecil menengah. Pengelolaan pasar ikan hias diharapkan maksimal, sehingga memberikan dampak jangka panjang bagi sektor perikanan dan ekonomi masyarakat. Itu menggeliatkan juga UMKM berarti? Itu jelas. Setiap kegiatan yang sifatnya perdagangan tentunya geliat dari UMKM itu akan kita juga lebih mudah untuk pendataan berapa itu banyaknya ikan pedagang hias ini, berapa banyak yang melaksanakan usaha dagang untuk ikan hias, dan memudahkan masyarakat pecinta ikan hias itu mencari. Keberadaan sentra ikan ini selain memusatkan para pedagang ikan hias, kedepannya juga diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi, termasuk menjadi daya tarik terhadap wisatawan dan pecinta ikan hias. Jenis ikan hias yang dijual diantaranya lohan, ikan koi, ikan cupang, dan ikan hias lainnya. Ridwan, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Kegiatan penuangan cairan ekoenzim ke Danau Batur ini telah dilakukan secara berkala oleh pemerintah Kabupaten Bangli bersama sejumlah pegiat lingkungan maupun masyarakat sejak 31 Mei lalu. Setiap 2 minggu sekali, sebanyak 20 ton cairan ekoenzim dituangkan ke Danau Batur. Setelah 2 bulan lebih rutin dilakukan, upaya tersebut mulai berdampak positif terhadap peningkatan kualitas air danau yang tercemar oleh limbah. Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menguji kualitas air, di antaranya yakni nitrat, prospart, dan pH air. Setelah dilakukan pengecekan di laboratorium, terlihat adanya peningkatan kualitas air yang perlahan mulai jernih. Harapannya adalah bagaimana sumber baku air untuk Bali, khususnya Danau Batur ini, yang merupakan juga salah satu danau prioritas nasional, kita Kabupaten Bangli bisa secara mandiri dan bergotong royong melakukan kerja-kerja nyata untuk pemulihan bumi. Nah, harapannya adalah airnya akan kembali jernih dan keadaan sekitarnya juga akan kembali seperti sedia kala, sehingga pelestarian terhadap danau, sumber air dan juga
air suci yang kita yakini di Danau Batur itu kembali seperti sedia kala. Selain itu, masyarakat dan seluruh pihak terkait juga secara terus-menerus diimbau untuk menjaga kelestarian dan kebersihan Danau Batur, serta tidak hanya memanfaatkan Danau Batur hanya untuk kepentingan pariwisata. Putu Ratna melaporkan. Ratusan anak-anak ini berasal dari lembaga pendidikan anak usia dini dan sekolah luar biasa yang tersebar di seluruh wilayah di Pulau Lombok, mulai dari Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Dirangkaikan dengan perpisahan Bunda PAUD Nusa Tenggara Barat, anak-anak PAUD maupun SLB tampak sangat antusias mengikuti lomba ini. Mereka berusaha tepat waktu menyelesaikan gambar yang tengah diwarnai. Kepala Museum Negeri NTB, Ahmad Nuralam mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda tahunan museum yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak PAUD maupun SLB di NTB, khususnya Pulau Lombok. Tujuan dari gelaran ini menjadikan museum sebagai tempat yang menyenangkan bagi semua golongan, khususnya anak-anak untuk lebih mengenal museum sebagai epicentrum peradaban. Artinya memang kita mau menjadikan acara di museum itu menyenangkan. Jadi museum itu menyenangkan bagi generasi muda kita, sehingga mereka bisa berinteraksi di museum itu dari awal. Melalui gelaran ini diharapkan Museum NTB semakin digemari anak-anak, baik itu PAUD, TK, SD maupun SLB. Mereka adalah generasi penerus yang nantinya menjaga dan merawat peninggalan bersejarah yang terdapat di Museum Nusa Tenggara Barat. Sahrul, TVRI Nusa Tenggara Barat, melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Jabar Nusra Sepekan produksi TVRI Nusa Tenggara Timur kali ini. Saya Junaid Kapitan, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan berjumpa lagi dalam Jabar Nusra Sepekan produksi TVRI Nusa Tenggara Timur di episode berikutnya. Akhir kata, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.